warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Rufina, NIM 2021-61001. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit materi yang mengenai filsafat pendidikan. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pemikiran filsafat Yunani kuno hingga abad pertengahan. Filsafat Yunani lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bagi orang Yunani, filsafat merupakan ilmu yang meliputi semua pengetahuan ilmiah. Di Yunani inilah pemikiran ilmiah mulai tumbuh, termasuk di bidang filsafat pendidikan. Pada masa ini, keterangan-keterangan mengenai alam semesta dan penghuninya masih berdasarkan kepercayaan, dan karena para filsuf belum puas atas keterangan ini, maka mereka mencoba mencari keterangan melalui budinya, misalnya dengan menanyakan dan mencari jawaban tentang apakah sebetulnya alam semesta ini, apakah intisari alam atau arche. Arche itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti mula atau asal. Oleh karena itu, filsuf-filsuf berusaha mencari inti alam, maka mereka disebut filsuf alam dan filsafat mereka dinamakan filsafat alam. Menurut Baca Wijatna 1983-23-25, filsuf-filsuf alam yang terkenal pada masa itu ialah: yang pertama, Thales 624 sampai dengan 548 sebelum Masehi, yang berpendapat bahwa intisari alam ini adalah air. Yang kedua, Anaximandros yang menyatakan bahwa dasar pertama alam itu ialah zat yang tak tentu sifat-sifatnya, yang dinamakan to abeiro. Yang ketiga, Anaximenes 990 sampai 528 sebelum Masehi yang menyatakan bahwa intisari alam adalah udara, karena udaralah yang meliputi alam dan udara pula yang menjadi dasar hidup bagi manusia untuk bernafas. Yang keempat, Pythagoras yang menyatakan bahwa dasar segala sesuatu ialah bilangan. Orang yang tahu dan mengerti betul akan bilangan, maka ia akan mengetahui segala sesuatu. Yang kelima ialah Parmenides. Ia dilahirkan di Elea. Penganutnya biasa disebut kaum Elea. Pendapatnya merupakan kebalikan dari filsafat Heraklitos. Parmenides mengakui adanya pengetahuan yang bersifat tidak tetap dan berubah-ubah, serta pengetahuan mengenai yang tetap, pengetahuan budi dan pengetahuan indera. Tetapi menurut dia, pengetahuan indera itu tak dapat dipercaya, karena ternyata banyak orang yang tidak mempercayai kebenaran sebab mengikuti inderanya. Ia mengatakan bahwa pengetahuan itu ada dua macam, yaitu pengetahuan sebenarnya dan pengetahuan semu. Poin kedua yang akan saya bahas yaitu tentang pemikiran filsafat pendidikan menurut Aristoteles 367 sampai dengan 345 sebelum Masehi. Aristoteles adalah murid Plato. Dia adalah seorang cendekiawan dan intelek terkemuka. Mungkin sepanjang masa umat manusia telah berutang budi padanya oleh karena banyaknya kemajuan pemikirannya dan filsafat dan ilmu-ilmu pengetahuannya, khususnya logika, metafisika, politik, etika, biologi, dan psikologis. Aristoteles lahir pada tahun 394 sebelum Masehi di Stagira, sebuah kota semenanjung Chalcidice di sebelah barat Laut Egea. Ayahnya dokter perawat Amintas II, Raja Macedonia. Ayahnya lah yang mengatur agar Aristoteles menerima pendidikan lengkap pada awal masa kanak-kanak dan mengajari ilmu kedokteran dan teknik perbedahan. Ayahnya dan ibunya Paesta mempunyai nenek moyang yang terkemuka. Menurut Aristoteles, agar orang dapat hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Bukanlah soal
akal semata-mata, melainkan memberi bimbingan pada perasaan-perasaan yang tinggi, yaitu akal, guna mengatur nafsu-nafsu. Akal sendiri tidak berbudaya, sehingga ia dukungan-dukungan perasaan yang lebih tinggi agar diarahkan secara benar. Poin ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang pemikiran filsafat pendidikan menurut Socrates 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Dalam sejarah filsafat, Socrates adalah salah seorang pemikir besar kuno 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi, yang gagasan filosofis dan metode pengajarannya sangat memengaruhi teori dan praktik pendidikan di seluruh dunia barat. Socrates lahir di Athena, merupakan putra seorang pemahat dan seorang bidan yang tidak terkenal, yaitu Sophonius dan Phaenarete. Samuel Smith 1986-19. Prinsip dasar pendidikan menurut Socrates adalah metode dialektis. Metode ini digunakan Socrates sebagai dasar teknik pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seorang pelajar berpikir secara cermat, untuk menguji coba diri sendiri dan untuk memperbaiki pengetahuannya. Seorang guru tidak boleh memaksakan gagasan-gagasan atau pengetahuan kepada seorang siswa, karena seorang siswa dituntut untuk bisa mengembangkan pemikiran sendiri dengan berpikir secara kritis. Metode ini tidak lain digunakan untuk meneruskan intelektualitas, mengembangkan kebiasaan-kebiasaan dan kekuatan mental seseorang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.